jalan-jalan ke puncak, aku pulang bawa kelewang. Tuhan ada di pihakku, seng ada lawang. Haleluya ya. Tuhan ada di pihak kita, seng ada lawan, kata orang Ambon. Iya, haleluya. Oke. Saya akan membahas mengenai counter kata-kata licin dengan kata-kata iman. Saya ajak setiap jemaat kita baca dalam Daniel 11 ayat 31 dan ayat 32. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ada dua macam murtad di Alkitab ya. Murtad yang pertama yang sudah saya sering katakan yaitu skandalizo, ya, orang yang kecewa dan menolak Tuhan, ya, karena kepahitan, kemarahan, apa yang diharapkan dari Tuhan tidak kunjung tiba, janji-janji yang mungkin tidak terpenuhi, tidak tergenapi, dan perlakuan-perlakuan orang dan seterusnya, yang membuat seseorang menjadi kecewa dan kemudian dia menolak Tuhan. Tapi juga murtad yang kedua berarti orang yang sama sekali tidak lagi mau mengenal, menyangkali ketuhanan Yesus Kristus. Tentaranya akan muncul. Ya. Nah, tentaranya adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa. Yohanes 10 ayat 10a berkata, iblis datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, pekerjaan pasukan iblis setiap hari adalah memerangi orang-orang kudus. Misi iblis jelas, hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan orang-orang kudus. Itu adalah misinya. Itulah sebabnya Tuhan mau kita mengenakan seluruh perlengkapan apa? Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, kita mesti tahu bahwa posisi kita ini sudah jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Yesus sudah melucuti semua senjata daripada iblis. Tapi tidak berarti iblis mau menyerah begitu saja, tidak. Ya, dia teruskan misinya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan strategi utama daripada iblis adalah melalui tipu muslihat. Katakan tipu muslihat. Di ayat yang baru kita baca dikatakan kata-kata licin. Saudara, kata-kata tidak selalu disampaikan secara lisan, ya. Kalau ini kata-kata saudara dengar saya sampaikan secara lisan. Tapi dalam bentuk tertulis dan pesan-pesan lainnya yang mengandung pesan daripada si iblis. Nah, iblis memakai cara dan media apapun untuk menyampaikan pesan kepada kita hari-hari ini. Dan media sosial adalah media yang sangat ampuh hari-hari ini bagi iblis untuk menyampaikan kata-katanya kepada kita atau tipu muslihatnya kepada kita. Kata-katanya bisa berupa ide yang tiba-tiba muncul, pikiran-pikiran ya, imajinasi-imajinasi, saudara. Akibat dari kata-kata licin itu di ayat 32 dikatakan banyak orang akan murtad. Berarti saudara, ini kata-kata licin ini powerful sekali loh. Jangan anggap biasa dengan kata-kata. Kata-kata itu punya pengaruh, betul? Perkataan itu mempengaruhi apa?
pikiran seseorang, perkataan itu mempengaruhi perasaan seseorang. Saya sedang mempengaruhi saudara dengan perkataan saya. Pikiran saudara dipengaruhi, perasaanmu juga apa? Dipengaruhi. Dan saudara, ketika kita sudah dipengaruhi, ya, maka pikiran dan perasaan kita itu akan mempengaruhi atau menentukan sikap, perilaku, kebiasaan. Ya, ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Jadi powerful sekali loh perkataan. Nah, ini yang kita mau perdalam. Bagaimana saudara kita menghadapi kata-kata licin dari iblis. Saya sebut kata mesti lawan kata juga, betul? Jadi kalau dia nyerang kita dengan apa? Kata-kata licin atau tipu muslihat, ya kata-kata muslihat. Maka kita mesti lawan dia dengan kata-kata kebenaran. Kita harus langsung meng-counter. Kalau kita nggak meng-counter, kita apa? Dipengaruhi. Pikiran kita dipengaruhi, perasaan kita dipengaruhi. Nanti sikap kita, perilaku kita, kebiasaan kita jadi buruk, rusak. Atau kita bisa binasa gara-gara kita mengaminkan perkataan daripada si iblis. Nah, ada beberapa kisah yang saya mau angkat. Pertama dalam Bilangan 13, kisah 12 pengintai. Mereka balik dari mengintai tanah Kanaan, ya. Dan mereka memberi laporan kepada Musa dan kepada umat Israel bahwa tanah itu baik, berlimpah susu dan madu. Hasilnya berlimpah-limpah. Ya, ini mereka bawa buah-buahan anggur dari tanah Kanaan. Ya. Di ayat 28 dari Bilangan 13, ini laporan dari 10 pengintai. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Bisa ditampilkan saja ayatnya. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Enak atau enak gitu ya. Nggak tahu bacanya yang tepat seperti apa sih. Enak atau enak gitu. Enak gitu mungkin ya. Keturunan raksasa ada di sana. Kemudian ayat 30. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa di hadapan Musa, katanya, tidak. Wah, ini satu pernyataan yakin banget. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti, wah saya suka kata ini. Pasti, katakan pasti. Inilah asiknya kekristenan, selalu apa? Pasti, bukan semoga. Semoga itu semua mogok dan gagal. Di dalam Kristus selalu ada kepastian. Haleluya. Kita pasti apa? Mengalahkannya. Haleluya. Ini dahsyat. Ini pernyataan iman, saudaraku. Perkataan dahsyat ini. Jadi Kaleb itu mengcounter kata-kata yang melumpuhkan iman. Kaleb mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman. Kata dari 10 pengintai punya pengaruh negatif, ya kan? Akibatnya apa, saudara? Di Bilangan 14 dicatat segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Nah, ini akibatnya kalau orang sudah dengar perkataan setan. Orang kalau sudah percaya perkataan setan begini nih, saudara. Kenapa mereka menangis? Karena mereka ketakutan, saudara. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu apa? Berkata. Perkataan ya. Sekiranya kami mati di tanah Mesir. Ini perkataan daripada umat Israel. Atau di padang gurun ini. Mereka berpikir salah terhadap Tuhan. Berpikir jahat terhadap Tuhan. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Apa itu yang menjadi rencana Tuhan? Apa itu maksud Tuhan? Membawa mereka keluar dari Mesir untuk itu? Bukan itu, saudara. Mereka ini sudah terlanjur ya
membayangkan, mengimajinasi. Waduh, ini di sana orang-orang raksasa ya. Loh ya, kita ke sana hanya untuk dimangsa sama si raksasa. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, mereka langsung counter. Nah, ini penting kita counter. Dengar perkataan 10 pengintai, kita nggak boleh amin, amin, amin. Harus apa? Di counter. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, ini yang mereka katakan. Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut. Wah, keren ya. Ini perkataan iman. Tuhan menyertai kita. Kita akan masuk ke negeri itu. Haleluya, amin. Kenapa mereka optimis? Yuk, kenapa? Karena mereka pengenal Tuhan, amin. Mereka percaya kalau Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah janji, pasti digenapi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Iya kan? Kalau Tuhan janji pas, kalau kau yang berjanji, kau yang berjanji bisa. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, haleluya, amin. Yosua Kaleb percaya. Apa reaksi Tuhan terhadap perkataan bangsa Israel, umat Israel? Nah, ini mesti Anda perhatikan baik-baik. Warning, peringatan, supaya jangan kita ikut-ikutan cara hidup umat Israel. Ayat 27 dan 28. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah apa? Pak, Bu, teman-teman semuanya, jemaat terkasih, Tuhan itu bukan hanya mendengar doa. Tuhan juga, saudara, telinganya peka mendengar apa? Persungutan. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, kepada siapa? Umat Tuhan, umat Israel. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang apa? Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Loh, seperti yang mereka katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Wah, celaka 13. Ngomongnya salah soalnya. Ngomongnya apa tadi? Ayo, masih ingat? Sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Tuhan aminkan, saudara. Tuhan kabulkan persungutan mereka. Ya, bilang sama sebelahmu, hati-hati lo kalau bersungut. Suami-suami udah jengkel istrinya, saudara. Mampus aja lo ya. Kurang ngajar lo. Istri-istri kurang ngajar, suami gue nih. Mati aja, tewas aja lo. Hati-hati. Karena Tuhan denger. Lalu Tuhan bilang, jadilah padamu menurut apa? Gawat, saudaraku. Ya, jadi tahan. Udah kalau emosi udah muara sampai udah mau lewat ubun-ubun. Tarik napas dalam-dalam, tahan. Jangan sampai keluarkan, saudara, persungut-sungutannya. Ya, iblis tuh nunggu kalau orang Kristen tuh ngomong yang buruk itu dia senang. Kenapa? Dia punya alasan untuk melepaskan kutuk. Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Selebihnya orang yang keluar dari
Mesir menuju tanah perjanjian itu semuanya tewas. Hanya 2 yang masuk. Ya Musa juga enggak kan? Tapi Musa enggak tewas. Umat Israel tidak masuk gara-gara salah ngomong, perkataan yang salah. Yosua dan Kaleb juga masuk gara-gara apa? Perkataan imannya. Haleluya. Nah itu kisah yang pertama, kisah yang berikut.